Oke sobatku, kali ini saya akan membahas untuk tutorial bagaimana kalau kita ingin mengedit video di handphone ya. Tentunya dengan cara yang mudah dan hasilnya bisa memuaskan ya. Jadi untuk aplikasi ini selain mudah untuk digunakan, ini gratis ya. Kemudian untuk kualitas videonya juga lebih bagus ya. Dan ini tanpa ada watermark ya. Oke, nama aplikasinya adalah Capcut ya. Kalian bisa download di Google Play Store. Jadi ini ya sobat ya. Oke, kita buka ya. Kita buat project baru. Saya akan mengedit video untuk yang ini misalkan ya. Oke sobat, untuk langkah yang pertama, cara saya ketika melakukan edit video di handphone dengan aplikasi Capcut ini, untuk pertama kalinya saya menambahkan suaranya ya, atau mengontrol suaranya apakah sudah cukup terdengar dengan jelas ya, atau misalkan kurang. Nah untuk itu kalian bisa lewat sini ya, dijalankan. Jika dirasa suaranya masih kurang, kalian bisa tambahkan dengan cara pilih yang volume ini. Ini bisa sampai 1000 sini ya untuk suaranya. Nah kalian bisa atur saja untuk kontrol suaranya. Kalau memang dirasa sudah pas ya, baru tinggal ke settingan yang lainnya. Berikutnya, kalau kalian ingin membuang bagian-bagian yang tidak penting dari videonya, caranya mudah sekali. Kalian bisa arahkan bagian mana yang sekiranya ingin dipotong. Sebagai contoh, misalkan saya ingin membuang di bagian ini. Kalian tinggal klik saja yang ini, bagi. Kemudian nanti sampai mana ya yang ingin dibuangnya. Kemudian bagi lagi. Nah, sisanya yang ini kalian hapus. Ya, seperti itu. Kalau ingin misalkan menambahkan semacam transisi ya, kalian tinggal pilih di sini. Sudah disediakan fitur-fitur transisi sesuai kebutuhan kita ya. Sebagai contoh, misalkan saya ingin pilih yang ini. Nah, jadi seperti ini atau yang seperti ini. Nah, tinggal diklik saja dan jangan lupa diatur durasinya. Oke. Selanjutnya, kalau kalian ingin menambahkan semacam audio atau musik, kalian tinggal pilih saja yang audio ini. Dan disediakan juga untuk suara efek ya. Nah, jadi ada suara-suara efek dari bawaan aplikasinya. Ini bisa kalian pergunakan ya, karena saya juga pergunakan untuk channel saya yang sudah dimonetisasi, itu aman ya. Jadi ini bisa dipergunakan atau no copyright ya. Selanjutnya, kalau kalian ingin menggunakan suara yang dari YouTube Studio misalkan ya, nah, kalian tinggal pilih saja yang ini. Nah, kalian siapkan dari perangkat ya untuk musiknya. Nanti pilihnya di sini. Oke, ini adalah musik-musik yang ada bawaan dari perangkat saya ya. Tinggal kalian tambahkan saja. Sebagai contoh, misalkan saya ingin memasukkan musik ini yang bawaan dari YouTube Studio ya, seperti ini. Dan volumenya kalian bisa atur ya melalui menu ini. Oke. Setelah itu, kalau sudah dirasa pas, kalian tinggal checklist. Oke. Selanjutnya, jika kalian ingin menambahkan semacam teks ya, atau tulisan, kalian bisa pilih yang teks. Nah, di bagian teks ini ada pilihan lagi, apakah kalian ingin menambahkan semacam template ya, seperti ini. Nah, banyak sekali pilihannya, tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Atau ingin yang biasa, misalkan saya kasih contoh teks contoh ya. Setelah itu kalian bisa atur jenis fontnya ingin yang bagaimana, tinggal dipilih gayanya.
ingin yang seperti apa. Nah, kemudian untuk efeknya kalian juga bisa pilih yang mana. Ini bisa. Atau mungkin kalian ingin menambahkan seperti gelembung. Setelah itu kalian juga bisa menambahkan animasi masuk dan keluarnya seperti apa. Bisa pilih yang ini atau ini. Dan diatur untuk kecepatan atau durasinya. Oke. Setelah itu checklist. Kalian bisa geser letaknya sesuai keinginan. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, berikutnya untuk stiker, kalian bisa menambahkan varian stiker. Dan untuk jenisnya banyak sekali sobat ya, disesuaikan kebutuhan. Ada stiker emoji ya, dan gambar-gambar lain, gambar yang bergerak, semuanya di sini tersedia ya. Kalian tinggal pilih saja, disesuaikan dengan kebutuhan edit video kalian. Untuk tombol button banyak ya di sini, cukup lengkap sekali sobat, dan ini semua gratis ya. Sebagai contoh saya kasih ini ya, tombol button subscribe ya. Nah, kalian tinggal atur saja di posisi mana ingin munculnya. Nah, di sini misalkan ya. Dan kalian juga bisa mengatur overlay. Jadi overlay ini jika kalian ingin memasukkan video kedua atau video tambahan atau juga gambar ya. Nah, kali ini saya ingin menambahkan sebagai contoh misalkan gambar ya. Oke, misalkan seperti ini sobat ya. Nah, nanti kalian tinggal atur saja tata letaknya di mana gambarnya. Nah, ini tinggal digeser-geser saja sobat ya. Kalian ingin aturnya gambar tersebut di mana, itu mudah sekali. Nah. Berikutnya, jika kalian ingin menambahkan efek video, tinggal pilih saja yang ini. Ada dua pilihan ya. Nah, ini adalah efek-efeknya ya. Tinggal kalian pilih saja yang mana. Sebagai contoh, misalkan saya kasih efek yang ini. Nah, jadi ada efeknya seperti ini ya. Ada cahaya-cahayanya ya. Oke, saya hapus dulu ya. Kalau ingin misalkan diganti, ada pilihannya di sini, tinggal ganti saja. Kemudian salin, objek, dan hapus ya. Kalau yang ini efek tubuh ya, ini juga banyak pilihannya sobat. Jadi biar video kalian lebih menarik ya, bisa ditambahkan efek-efek ini. Oke, itu ya. Selanjutnya kalian bisa atur, di sini ada filter ya. Bisa menyesuaikan untuk pencahayaannya, kalian suka yang mana tinggal dipilih saja di sini ya, banyak sekali pilihannya. Oke. Kemudian ada juga untuk format. Nah, untuk format ini untuk format dari ukuran video atau rasionya ya. Kalian bisa sesuaikan, kalau misalkan video ini untuk ukuran YouTube biasa ya, pilih yang 16:9 yang ini. Tapi kalau kalian ingin jadikan seperti YouTube Short ya, nah berarti pilih yang ini. Kalau YouTube Short itu otomatis untuk videonya yang durasi 1 menit ya. Dan ini untuk pilihan lain yang 1:1 atau yang 4:3 ya. Tinggal kalian atur saja sesuai kebutuhan. Nah, kebetulan ini contoh untuk edit video YouTube, berarti pilih yang 16:9. Kemudian selanjutnya ada fitur kanvas. Ini untuk semacam background ya. Ada warnanya, tinggal dipilih. Latar belakangnya misalkan inginnya seperti ini. Nah, jadi di belakangnya ada nampil ya. Nah, seperti itu sobat. Oke. Dan ada satu lagi yang blur ya. Nah, kasih contoh ya yang ini. Nah,
seperti ini sobat. Oke. Dan yang terakhir ada menu sesuaikan. Ini untuk menambahkan kecerahan, kontras, saturasi, cahaya, dan masih banyak lagi ke sini menunya sobat ya. Jadi kalau misalkan video kalian kurang cerah bisa dicerahkan di sini atau kontrasnya ya. Itu di menu yang ini ya. Oke, selanjutnya sobat, kalau misalkan kalian edit video di CapCut itu biasanya otomatis akan ada muncul ini ya, akhir video ya, end screen video. Nah, ini bisa kalian pakai atau tidak. Kalau tidak tinggal dihapus saja. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak terbawa nanti untuk video end screen dari CapCutnya ya, bawaannya. Kemudian ada lagi ketika kita klik videonya itu ada menu atau fitur animasi. Bagian animasi ini ketika masuk misalkan seperti ini, nah atau seperti ini, atau untuk perbesar kita tinggal atur saja. Nah seperti itu ya untuk durasinya. Ada juga yang buat keluarnya ya, jadi lengkap. Kemudian ada lagi menu untuk hapus layar atau latar belakang sobat ya. Contoh misalkan video yang ini saya potong dulu biar durasinya tidak panjang ya. Nah ini ingin saya hilangkan latarnya ya. Nah ini hapus latar belakang. Nah jadinya seperti ini sobat ya. Tapi untuk hapus latar itu kalau ingin hasilnya bagus, backgroundnya harus menggunakan kain warna hijau ya, yang biasa dipakai oleh para konten kreator ya. Itu biasanya hasilnya lebih bagus. Selanjutnya kalau masalah suara sobat ya, jika kalian ingin memasukkan suara dengan cara merekam, ini sudah disediakan fasilitasnya di sini ya, rekam. Nah kalian tinggal rekam saja. Misalkan ingin dari durasi keberapa tinggal ditentukan dulu. Setelah itu klik yang rekam ini. Nah gitu ya. Jadi kalian bisa mulai merekam di sini. Tapi pastikan tidak ada maksudnya menggunakan mikrofon atau mic ya, agar suaranya lebih jelas. Oke, itulah penggunaan edit video di aplikasi CapCut ya sobat. Selebihnya kalian bisa tinggal explore saja. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi kalian YouTuber pemula yang saat ini kesulitan untuk mengedit video ya. Dan ini bisa memberikan pencerahan bagi kalian untuk menambahkan efek ataupun variasi dari video kalian dan bisa mengeditnya untuk bisa menjadi lebih bagus. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.